Salam jumpa sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas permasalahan politik, hukum, demokrasi dan kebijakan publik di dalam negara Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan hari ini kami akan mengulas tentang Pelabuhan Malarco Karimun, proyek Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang penuh kebohongan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi menarik yang tentu akan menghebohkan. Kutipan portal Pelindo 1 cabang Tanjung Balai Karimun tanggal 2 Februari tahun 2020 dengan huruf cetak tebal dituliskan, akhir tahun 2021 Menteri Perhubungan RI targetkan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarco selesai. Liputan berita ini mengutip langsung ungkapan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung proyek mangkrak Pelabuhan Peti Kemas Malarco yang terletak di Pelambung Desa Pongkar, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Dalam kunjungannya penuh percaya diri, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menjelaskan, kita mentargetkan proyek ini akan selesai pada akhir tahun 2021. Saya akan undang Presiden untuk meresmikannya nanti, ujar Menteri Perhubungan kepada sejumlah awak media cetak di lokasi proyek. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, nilai yang akan digelontorkan untuk menyelesaikan proyek ini mencapai 200 miliar rupiah. Ia juga menyebutkan pelabuhan kontainer ini akan disebut sebagai Pelabuhan Kerjasama atau KSP. Lanjut Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan RI, jadi nanti pelabuhan dan tanah ini akan diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah pusat akan menggandeng badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah kami minta untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta itu juga jangan satu, ada beberapa. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi selanjutnya menerangkan, secara geografis, Kabupaten Karimun memiliki potensi industri pariwisata yang baik untuk dikembangkan. Apalagi wilayah ini dekat dengan dua negara, Singapura dan Malaysia. Saya sangat yakin daerah ini akan maju, karena sama dengan Batam sebagai kawasan pelabuhan bebas. Tetapi kenyataannya, pada hari ini, proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarco Kabupaten Karimun masih asin, jauh daripada janji-janji, sehingga muncul pepatah entah buaya entah katak, entah iya entah tidak. Lalu ada sebuah ungkapan, buah semangka berdaun sirih, aku begini engkau begitu sama saja. Uang negara ibarat buang garam ke dalam laut. Apa yang harus kita pahami bahwa proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarco Karimun sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau tahun 2008. Dan kita ketahui anggota DPR RI yang pertama turun meninjau proyek ini adalah almarhum Haji Masaid, mantan suami koruptor Angelina Sondak, terpidana kasus korupsi yang juga anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menggelontorkan dana mulai dari tahun 2008 melalui Pagudipa Anggaran APBN sebesar 27,105 miliar. Tahap 2 Pelabuhan Malarco, pemerintah pusat kembali meluncurkan dana sebesar 476,5 juta rupiah. Belum termasuk pengerjaan fasilitas pelabuhan yang jumlahnya juga miliaran rupiah. Kemudian tahun 2010 kembali dilakukan lelang proyek jasa konsultan
sebesar 450 juta rupiah. Dan tahun yang sama juga, pekerjaan proyek fasilitas pembangunan sebesar 19,5 miliar rupiah. Pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali kucurkan dana untuk proyek pelabuhan peti kemas Malarko Kabupaten Karimun sebesar 33 miliar rupiah. Sedangkan untuk pekerjaan supervisi sebesar 716 juta rupiah. Dan akhirnya pada tahun 2012, pemerintah pusat kembali gelontorkan dana sebesar 860 juta rupiah dan 49 miliar rupiah, sehingga total dana yang sudah dikeluarkan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 132 miliar. Dan mulai tahun 2012, proyek ini menjadi mangkrak alias padam. Jika kita mengulas proyek mangkrak Pelabuhan Malarko, hal ini sebetulnya sudah menjadi satu intensi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, seperti kutipan berikut ini. Dan ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo secara tegas mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk lebih selektif dalam perencanaan program-program pembangunan, agar program-program pembangunan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat secara langsung. Lalu kita melihat fakta ketika dana ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan untuk proyek pelabuhan peti kemas Malarko Kabupaten Karimun, menjadi tidak jelas asas manfaatnya, dan terkesan proyek ini hanya menjadi lahan oknum pemerintah kotor dan oknum anggota DPR RI sekedar menghabiskan anggaran. Bukankah ini adalah pekerjaan pemubajiran? Sejak awal proyek ini dikerjakan dengan perencanaan yang terkesan asal-asalan. Apa tidak, studi kelayakan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko Karimun tidak jelas. Bahkan tahun 2008 ketika proyek ini baru dimulai, pembangunan jembatan yang menjulang panjang ke arah laut ratusan meter tidak didukung dengan fasilitas kawasan tanah darat dan jalan menuju akses pelabuhan. Pada tahap kedua atau tahun 2010, pemerintah daerah membebaskan lahan hanya untuk sekedar jalan sampai ke jembatan Malarko. Dan sampai saat ini, jembatan Malarko diduga tidak memiliki tanah daratan. Padahal ketika kita mendengar nama proyeknya pelabuhan peti kemas, haruslah didukung dengan kedalaman laut yang standar kapal-kapal ribuan ton. Haruslah didukung dengan konstruksi jembatan yang memiliki standar internasional demi keselamatan kapal-kapal berbendera luar negeri. Haruslah ditunjang dengan lahan darat yang luas sebagai fasilitas penampungan peti kemas dan sarana penunjang perkantoran serta fasilitas publik lainnya, yang semuanya menjadi satu kesatuan jika kita berbicara perencanaan yang profesional dan memiliki standar mutu. Mari kita melihat contoh proyek pelabuhan peti kemas Tanjung Pelepas Johor Bahru Malaysia. Untuk pembangunan proyek ini pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Kerajaan Malaysia membebaskan tanah Kampung Tiram Duku Gelang Patah, Johor Bahru Malaysia ribuan hektar. Hal ini untuk memenuhi sarana penunjang pelabuhan, dan tentu berbanding terbalik dengan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko di Kabupaten Karimun yang terkesan asal-asalan. Pembangunan fisik pelabuhan sudah terbangun, tetapi lahan darat untuk mendukung sarana penunjang pelabuhan belum ada. Mungkin ketika orang yang mau bepergian ke pelabuhan tersebut langsung lompat. Dan ketika Pak Menteri kembali berjanji untuk menyelesaikan proyek pembangunan pelabuhan Malarko, alangkah baiknya pemerintah daerah mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan latihan pelayaran di Kabupaten Karimun untuk mempersiapkan anak-anak Karimun menjadi seorang pelaut yang handal dan profesional, daripada dana miliaran rupiah itu
digelontorkan untuk proyek yang sudah kacau balau. Tapi janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi.